Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Dalam rangka demokrasi pemilihan Ketua Takmir Masjid Sirotol Mustaqim Telogomas Kota Malang memilih bakal calon selama 5 tahun untuk amanat menjadi Ketua Takmir Masjid yang amanah. Liputannya untuk Anda. Dalam mengemban jabatan sebagai takmir masjid, jika mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ2/802 tahun 2014 memiliki periode tertentu masa kepengurusannya. Selanjutnya diadakan pemilihan pengurus atau takmir masjid yang baru periode selanjutnya melanjutkan estafet pengelolaan lembaga. Kali ini, Masjid Sirotol Mustaqim Telogomas Kota Malang mengadakan pesta demokrasi pemilihan ketua takmir selama 5 tahun dalam mengemban khidmah sebagai takmir masjid. Kali ini warga Karuman, Kelurahan Telogomas sangat berbeda dalam pemilihan bakal calon takmir dengan mengadakan pemilihan ketua, selayaknya pesta demokrasi yang benar-benar jujur dan sangat baik. Sebelum diadakan pemilihan, diadakan rapat oleh para pengurus lama maupun perangkat kampung, dan diadakan penyampaian visi misi. Dalam penyampaian visi misi bakal dari calon nomor 1, HM Mahsul Hasoli harus menyampaikan 7 ketentuan dan aturan menjadi takmir masjid. Menurut Haji Saimul Laili, Ketua Dewan Masjid Telogomas mengatakan, dengan adanya pemilihan ini diharapkan bisa menjadi pelayan dan menjadikan kemakmuran masjid nantinya bagi ketua terpilih. Acara dilanjutkan dengan pemilihan secara bersama dihadiri oleh seluruh warga Karuman, Telogomas, baik ibu-ibu maupun dari kalangan jamaah Tahlil Putra. Dengan hasil yang baik dan jujur, akhirnya acara demokrasi pemilihan takmir masjid Sirotol Mustaqim terpilih menjadi takmir dimenangkan oleh Haji Mahsul Hasoli yang menjadi takmir masjid selama 5 tahun ke depan. Dan diharapkan akan menjadi ketua takmir yang benar-benar menjadikan Masjid Sirotol Mustaqim terbaik dalam kepemimpinannya. Tentunya harapan Dewan Masjid leadership dari pengurus yang baru 2023
2023 2024 ini lebih baik dan lebih bisa mengayomi semua jemaah, tidak hanya seperti jemaah di dalam saja, jemaah dari luar, sekaligus bisa mengembangkan sarana-prasarana masjid dengan bagus dan bekerjasama dengan pihak-pihak takmiran yang lain. Ya, pertama saya harus membangun keadministrasian dulu, ketakmirannya, manajemennya harus dibenahi. Kedua, SDM, sumber daya manusia. Untuk memakmurkan masjid, yang penting yaitu bagaimana jamaah ini bisa antusias setiap waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian untuk pembangunan fisik, saya rasa sambil berjalan, selama ini kubah yang lama sudah dibongkar, sekarang sudah ada kubah baru, tinggal penyempurnaan finishingnya saja, dan fasilitas yang lain termasuk di interiornya ini fasilitas tempat wudhu, toilet, dan lain sebagainya. Dan kemudian pelayanan untuk jamaah secara keseluruhan yang datang mau beribadah di sini harus kita layani dengan sebaik mungkin. Karena beliau-beliau ini, mereka ini datang karena tamu Allah kan di sini, mau beribadah. Jadi harus kita layani dengan baik, harus kita muliakan. Jadi fasilitas apa yang bisa kita siapkan, yang ada ini harus kita tingkatkan. Dari Kota Malang, Tim Liputan ATV melaporkan. Universitas Islam Negeri Mali Ibrahim Malang berkomitmen menjaga ekosistem di wilayah Kampus 3 yang berlokasi di Jalan Losari, Desa Telkung, Junrejo, Kota Batu. Salah satu kolaborasi dalam mendukung konservasi hutan adalah menjaga keberadaan sumber mata air ke hati antara Baskomas dengan pihak kampus. Universitas Islam Negeri Ibrahim Malang berkomitmen menjaga ekosistem di wilayah Kampus 3 yang berlokasi di Jalan Locari, Desa Telkung, Junrejo, Kota Batu. Dan sebagai bentuk menjaga ekosistem hutan di area lahan kampus UIN 3, pihak kampus merestorasi sumber mata air ke hati kolaborasi antara Baskomas dengan pihak UIN. Bersama jajaran, Wakil Rektor 4, Dr. Haji Isrokun Najah melihat langsung proses restorasi sumber mata air ke hati yang selama ini direstorasi oleh Gerakan Kesadaran Alamku Hijau dan komunitas Baskomas. Didampingi Ketua Baskomas Cak Endan, Wakil Rektor UIN ini sesekali menanyakan keberlanjutan restorasi sumber mata air ke hati dan konsep yang akan ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem sebagai indikasi hutan di kawasan Kampus 3 UIN tetap seimbang dan tumbuhnya keanekaragaman hayati serta habitat yang ada di dalamnya. Atas nama kampus, pihak UIN Maliki juga berterima kasih dengan semua yang terlibat dalam merestorasi sumber mata air ke hati yang berada dalam kawasan kampus UIN. Malang, alhamdulillah dengan kampus 3-nya di atas 100 hektar yang kurang lebih, ini kita punya kepedulian moral karena kebetulan di kampus 3 ini ada 9 titik mata air yang itu selama ini digunakan oleh masyarakat setempat. Karena itu kita punya kepedulian agar kita mencoba melakukan restorasi, rehabilitasi agar mata air yang ada di lingkungan sini betul-betul bisa bermanfaatkan dengan baik. Dan ini menjadi contoh bagi generasi berikutnya bahwa sesungguhnya kita memakai, kita juga harus merawatnya. Karena sesungguhnya alam ini Allah ciptakan tidak hanya kita satu generasi, tetapi juga Allah inginkan untuk generasi berikutnya. Sekedar perlu diketahui, Kampus 3 UIN Malik Ibrahim Malang berlokasi di 2 kota kabupaten, Kota Batu dan Kabupaten Malang, dan berada di 3 desa telkung, yakni Junrejo, serta Sumber Sekar dengan total luas lahan sekitar 100 hektar. Selama ini, mata air dalam kawasan Kampus 3 dimanfaatkan oleh irigasi pertanian desa di bawahnya, juga kebutuhan air bersih untuk 3 desa, Junrejo, Dadaprejo, dan Sumber Sekar. Mata air ke hati merupakan satu dari sekian banyak mata air di kawasan Kampus 3. Tujuan direstorasi mata air tersebut demi menjaga kelestarian untuk generasi mendatang.
Embung dalam kolam mata air mampu menampung 100 meter kubik dengan debit mata air 5 liter per detik. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dansa semasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning. Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Gelar karya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMPN 4 Batu berkolaborasi manajemen sekolah dan warga sekolah dalam mewujudkan program kurikulum merdeka dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. P5 menjadi ajang yang tepat untuk memperlihatkan hasil dari program kurikulum merdeka tersebut. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gelar karya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMP 4 Batu kolaborasi manajemen sekolah dan warga sekolah dalam mewujudkan program kurikulum merdeka dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. P5 menjadi ajang yang tepat untuk memperlihatkan hasil dari program kurikulum merdeka tersebut. SMP Negeri 4 Batu, sebuah sekolah menengah pertama yang berlokasi di Kota Batu, tepatnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Dalam implementasi P5 tahun ini ada dua nuansa yang berbeda dengan gelar karya tersebut merupakan sebuah kolaborasi antara manajemen sekolah dan warga sekolah dalam mewujudkan program kurikulum belajar merdeka. Program kurikulum merdeka adalah inisiatif baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. SMP Negeri 4 Batu menjadi salah satu sekolah yang berkomitmen untuk menerapkan program ini. Dalam rangka mewujudkan program kurikulum merdeka, manajemen sekolah SMP
Manajemen sekolah SMP Negeri 4 Batu dan warga sekolah bekerja sama dengan baik. Mereka berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus pada pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Gelar Karya P5 menjadi ajang yang tepat untuk memperlihatkan hasil dari program kurikulum Merdeka ini. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Batu menampilkan karya-karya mereka yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sekaligus menggambarkan pengalaman belajar yang berbeda dan unik dari setiap individu. Melalui seni tari, musik, teater, dan seni rupa, siswa-siswi menggambarkan keberagaman budaya Indonesia dengan penuh kebanggaan. Mereka menampilkan tarian tradisional dari berbagai daerah, menggabungkan alat musik tradisional dengan modern, memainkan drama yang mengangkat cerita-cerita lokal, dan menciptakan karya seni rupa yang memperlihatkan kekayaan ragam bentuk dan juga warna. Tidak hanya melalui karya seni, kolaborasi dalam mewujudkan program kurikulum Merdeka juga terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Batu. Mereka terlibat dalam penelitian mandiri, proyek komunitas, dan juga pengabdian kepada masyarakat sekitar. Dalam hal ini, manajemen sekolah memberikan dukungan dan juga bimbingan kepada siswa-siswi untuk mengembangkan minat dan juga bakat mereka, sekaligus memperkaya pengalaman belajar di luar kelas. Keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan program kurikulum Merdeka di SMP Negeri 4 Kota Batu. Mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan dan juga mendukung anak-anak mereka dalam menghadapi tantangan belajar yang baru. Dalam hal ini, manajemen sekolah membuka dialog yang terbuka dengan orang tua, membangun Dukungan bagi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kembali disuarakan. Ratusan generasi muda bersama masyarakat Kabupaten Malang menggelar deklarasi dukungan dengan nama Besti Ganjar. Baik, terima kasih Mas Vicky. Mohon izin Bapak Ibu tamu undangan untuk jajaran Muspika Kecamatan Bulawang. Deklarasi Besti Ganjar dilaksanakan di Esto Cafe, Jalan Raya Krebet, Bululawang, Kabupaten Malang pada 17 Juni 2023. Dalam deklarasi relawan Besti Ganjar yang dihadiri ratusan masyarakat siap mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden di pemilihan umum 2024 mendatang. Kegiatan yang bersamaan dengan turnamen nasional e-sport dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, perwakilan dari Koordinator Nasional Relawan Ganjar, serta kader dan bacalon dari PDI Perjuangan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Darmadi, mengaku keberadaan relawan Besti Ganjar menjadi amunisi tersendiri bagi PDI Perjuangan Kabupaten Malang. PDI Perjuangan memang butuh dukungan yang banyak dari organ-organ relawan yang ada di Kabupaten Malang. Besti Ganjar mempunyai target Pilpres 2024 suara Pak Ganjar di Kabupaten Malang bisa meraih 75% suara. Selaku pengurus DPC PDIP Kabupaten Malang, pihaknya menyambut baik deklarasi Besti Ganjar yang dimotori anak-anak muda di Kabupaten Malang. Jadi hari ini memang deklarasi relawan Besti Ganjar. Nah, ini merupakan salah satu organ relawan yang telah terbentuk dalam rangka dukungan kepada calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Saya sebagai sekretaris DPC tentunya menyambut baik ini dan memang butuh dukungan dari banyak organ-organ relawan yang ada, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Karena kita mempunyai target Pilpres 2024, kita mempunyai target suara Ganjar 75% di Kabupaten Malang. PDI Perjuangan optimisi suara milenial di Kabupaten Malang mampu mendorong Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.
Besti Ganjar ini merupakan salah satu organ relawan yang telah terbentuk dalam rangka dukungan calon presiden ke Ganjar Pranowo. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow. Enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, PJ Wali Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu beserta jajaran Forkopimda serta Kepala OPD terkait melaksanakan kegiatan rapat paripurna, penyampaian Raperda, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama dalam pasal 320 ayat 1, dinyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 yang menyatakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud pada ayat 1 dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk dapat persetujuan bersama. Selain itu, penyampaian nota penjelasan ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menjalankan amanah konstitusi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan agenda dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah Kota Batu menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dalam rapat-rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 disampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2022. Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu tahun anggaran 2022, pemerintah Kota Batu mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dengan capaian ini pemerintah Kota Batu mampu meraih dan mempertahankan opini WTP selama 8 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Oleh karena itu, atas capaiannya ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada semua jajaran, baik eksekutif maupun legislatif, atas upaya dan kerja keras bersama yang dilakukan untuk terus berupaya guna memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik. Hal ini sangat penting supaya capaian opini WTP dapat terus dipertahankan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Batu. Namun demikian, meskipun capaian kinerja pelaporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, akan tetapi BPK catatan terkait dengan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, yaitu dengan adanya 4 temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Batu. Antara lain, pengelolaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan yang belum dilakukan dengan tertib. Kedua, pengelolaan retribusi persetujuan bangunan dan gedung dan retribusi pelayanan persampahan yang masih belum dilaksanakan dengan tertib. Ketiga, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik. Dan keempat, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang masih perlu ada perbaikan. Selanjutnya, terhadap rekomendasi BPK tersebut di atas, PJ Wali Kota Batu meminta kepada seluruh SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut yang cepat, tepat, dan terukur dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena rekomendasi itu sifatnya wajib dan ada batas waktunya untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bahwa jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Namun demikian, PJ Wali Kota Batu yakin dan percaya dengan komitmen yang kuat dan kerja keras semua, baik eksekutif maupun legislatif termasuk dukungan dari jajaran Forpimda Kota Batu serta pihak lain yang terkait akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, guna mewujudkan harapan tersebut, maka saran dan koreksi serta masukan dari DPRD selaku mitra kerja pemerintah daerah sangat penting guna menyempurnakan tata kelola keuangan daerah, supaya ke depan bisa semakin baik dan target opini WTP yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD tahun 2023-2026 dapat dipertahankan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang sari, dansa semasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow. Enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ratusan atlet cilik milenial ramaikan kejuaraan SCR Kids Pushback 2023 yang berlangsung semarak di area luar Balai Kota Among Tani, pemerintah Kota Batu, Minggu 18 Juni 2023. Kejuaraan nasional Kids Pushback semakin meriah karena dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, dan dilepas oleh PJ Wali Kota Aris Agung Paiwai, disertai dengan Ibu Wali Kota Batu Dewanti Rupoko periode 2017-2022. Liputannya untuk Anda. Oke, bisa start terlebih dahulu, jangan terlalu di-push. Ratusan atlet cilik milenial ramaikan kejuaraan SCR Kids Pushback 2023 yang berlangsung semarak di area luar kantor Among Tani, pemerintah Kota Batu, Minggu 18 Juni 2023. Sudah melakukan technical meeting di 2018. Gelaran kejuaraan nasional Kids Pushback semakin meriah karena dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu yakni Asmadi dan dilepas oleh PJ Wali Kota Aris Agung Paiwai Batu dan juga Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko periode 2017-2022. Masih ada kesempatan lagi nanti juga tentunya para rider harus diingat. Pushbike atau balance bike adalah sepeda keseimbangan yang menjadi dasar dari sepeda. Akhir-akhir ini olahraga ini banyak digemari oleh anak-anak usia dini. Stone City Rider atau SCR Pushbike Kota Batu sebagai akademi SCR Kids Pushbike Fun Race 2023 merupakan agenda tahunan yang sangat dinantikan oleh para pecinta balap sepeda anak. Keseimbangan dan juga jangan terlalu di. Acara ini turut dihadiri PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, Wali Kota Batu periode 2017-2022, Haji Dewanti Rumpoko, dan juga Forkopimda Kota Batu. Ketua SCR Kids Batu, Ivan Susanto mengatakan, event skala nasional ini diikuti oleh 283 rider dari berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Bali, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Kejuaraan ini digelar untuk memperingati anniversary SCR Kids Batu yang kedua, sekaligus untuk memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-30. Ini dalam rangka anniversary
komunitas Pushback SCR Kids Kota Batu. Sekaligus Harganas. Ya, sekaligus Harganas. Sementara Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan SCR Kids, Pushbike, dan event seperti ini bisa menjadi wadah pembinaan dan edukasi sangat bermanfaat bagi anak-anak. Itu kami sangat mensupport sekali, sangat senang sekali adanya kegiatan ini. Harapan kita di tahun-tahun yang akan datang harus lebih meriah lagi mengadakan kegiatan ini. Ini kegiatan positif yang menumbuh kembangkan anak-anak yang ahli di bidangnya untuk lebih eksis lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami mohon maaf, kami selalu berkolaborasi dengan Pak Ijo Wali Kota. Asmadi sendiri berharap kejuaraan ini dapat menjadi kegiatan positif yang mampu mengembangkan bakat anak-anak dan melahirkan atlet berbakat di bidang balap sepeda. Dengan adanya SCR Kids Pushbike Fun Race, anak-anak akan mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka di dunia balap sepeda. Selain itu, mereka juga akan belajar tentang sportivitas, kerjasama tim, serta nilai-nilai positif yang lainnya yang dapat membantu dalam perkembangan pribadi mereka. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pengurus KONI Kota Malang terpilih untuk periode masa bakti 2023-2027. Kamis siang resmi dilantik oleh Ketua KONI Jawa Timur. Dilantiknya pengurus KONI Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga Kota Malang ke depannya. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, puluhan pengurus KONI terpilih resmi dilantik. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua KONI Jawa Timur, Forkopimda Kota Malang, serta perwakilan pengurus dari cabang olahraga yang tergabung dalam KONI Kota Malang. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil kemudian secara resmi melantik pengurus baru terpilih untuk periode masa bakti 2023 sampai dengan 2027 yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan penyerahan bendera KONI dari Ketua KONI Jawa Timur kepada Ketua KONI Kota Malang yang baru. KONI Kota Malang diketuai oleh Raden Joni Sujatmoko. Setelah dilantik, Ketua KONI Jawa Timur bersama Wali Kota Malang Sutiaji dan Forkopimda yang hadir memberikan ucapan selamat kepada pengurus baru yang dilantik tersebut. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada pengurus KONI Kota Malang yang baru dilantik. Wali Kota Malang berharap dengan adanya pengurus baru tersebut nantinya prestasi olahraga Kota Malang semakin bagus dan target pada Porprov Jawa Timur tahun 2023 dapat tercapai. Wali Kota menambahkan bahwa olahraga juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengatakan bahwa Pemkot mempunyai tanggung jawab terkait pendanaan. Dan saat ini Pemkot mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Porprov tahun 2025 mendatang. Pemkot juga tengah menyiapkan venue yang akan dipakai di Porprov tahun 2025 mendatang apabila Kota Malang menjadi tuan rumah. Terkait dengan support tourism, Wali Kota mengatakan dengan event sport tourism bisa menambahkan kunjungan wisata dan ekonomi warga semakin meningkat. Pelantikan pengurus KONI masa bakti 2023-2027. Komitmen kami ya, ini sesuai dengan paradigma yang baru bahwa olahraga ini undang-undangnya kan baru ya. Insya Allah nanti jangan baca aja di Undang-Undang 11 2022 bahwa apa yang disampaikan Bang Nabil tadi sampaikan dengan kami bahwa ya tanggung jawab olahraga itu adalah pemerintah daerah dibantu oleh KONI. Itu artinya pada pembiayaan juga memang harus kita kolaborasikan. Masalah pendanaan juga demikian, pusat daerah dengan kami ya. Apa ya termasuk saat ini contoh kita mengajukan fasilitas olahraga A yang mampu provinsi yang mohon dibantu oleh provinsi, yang mampu pusat yang seandainya provinsi tidak mampu ya pusat. Ketika daerah tidak mampu itu salah satu di antara. Ya berkaitan dengan masalah-masalah target dan selanjutnya saya kira ini kan harus ada linear dengan apa yang menjadi komitmen kita semua. Mungkin jangan tanya Pak 2025 ngajukan ya untuk memotivasi saudara-saudara kita dan
jangan hanya mengajukan aja. Tentu kesiapan dari tenan-tenan yang akan dipakai ya, tempat-tempat yang akan dapat dari beberapa cabur itu disiapin. Yang kedua, mulai sekarang kan selain ada pemanasan di tahun 2024 ada Porprov 2023 ini karena pemanasan, dan 2000 Porprov dan 2025 nanti ke depan mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah, itu mudah-mudahan saja. Sedangkan Raden Joni Sujatmoko, Ketua KONI Kota Malang yang baru, mengatakan bahwa setelah dilantik ia berjanji akan berusaha mempertahankan prestasi Kota Malang dalam ajang Porprov Jawa Timur 2023 yang menjadi runner-up. Ia juga berjanji akan membangkitkan support tourism yang disampaikan oleh Wali Kota Malang. Hal ini untuk meningkatkan gairah prestasi olahraga Kota Malang. Kami akan berusaha pertama ya mempertahankan prestasi runner-up, terus kemudian kami berusaha untuk membangkitkan sport tourism, sport edu, sport science, dan Bang Nabil tadi ada sport industrinya. Nah ini semua menunjang supaya gairah berolahraga prestasi itu meningkat di Kota Malang. Nah kalau sudah meningkat, nah ini besar harapan kita nanti di Porprov 2025 itu bisa meraih satu prestasi yang selama ini dianggap hal yang tidak mungkin. Kita menuju ke sana. Pak Wali sudah menyatakan itu kan. Nah kita kan membantu dari pemerintah, dalam hari ini pemerintah kota, untuk mewujudkan. Ya kita menuju ke sana. Antaranya saat ini di Porprov 2023 kita harus mampu mempertahankan posisi runner-up dan dengan medali yang lebih banyak, ya, perolehan medali yang lebih banyak, terus kemudian supaya jadi antara di 2025 nanti kita bisa menjadi pesaing utama dari Surabaya. Sementara itu, untuk menunjang prestasi olahraga Kota Malang ke depan, KONI Kota Malang telah mengajukan peningkatan anggaran untuk perbaikan sarana prasarana yang ada. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista melaporkan. Cuaca Selasa 20 Mei 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.